Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan dengan NIM 200211501003 dari kelas A, program studi arsitektur, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas-tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1 sebagai ujian tengah semester. Presentasi tugas yaitu mengenai presentasi tugas gambar dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6. Pada pertemuan 2 dan 3, mahasiswa diberi tugas untuk menganalisis tapak pada rumah tinggal mahasiswa masing-masing, di mana pada analisis tapak ini kita mendapatkan informasi mengenai data umum tapak, yaitu lokasi tapak yang berada di Jalan Sabutung 2, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan data existing yang pertama yaitu jenis bangunan, yaitu rumah tinggal. Data existing yang berada di analisis tapak yang saya buat yaitu yang pertama jenis bangunan. Jenis bangunan yang berada di analisis tapak tersebut yaitu rumah tinggal dan rumah ibadah. Bentuk-bentuk dari bangunan sekitar yaitu berbentuk segi panjang, karena pada pemukiman analisis tapak ini, pada pemukiman tersebut merupakan pemukiman padat penduduk yang membuat rumah-rumah pada bagian analisis tapak ini yaitu berdempetan. Luas bangunan sekitar yaitu berkisar dari 28 meter kubik hingga 1.200 meter kubik. Tinggi bangunan berkisaran dari 4 meter hingga 19 meter, dengan lebar jalan 4 meter, dilalui oleh 2 jalur dan 1 lajur kendaraan. Dimensi pada analisis pada lahan tapak mahasiswa yaitu persegi panjang dengan ukuran lahan tapak yaitu 4 kali 13 meter. Terkait data perundang-undangan, yaitu yang pertama KDB. KDB yang didapatkan pada analisis tapak kali ini yaitu 42 meter kubik dan 10 meter kubik, di mana KDB yang ditemukan pada peraturan yang ditetapkan oleh Kota Makassar yaitu 80%, karena ini merupakan lahan padat penduduk atau pemukiman padat penduduk, sehingga kita menggunakan KDB 80%. Selanjutnya KLB. KLB yang saya gunakan yaitu 1,2, sehingga menghasilkan KLB bangunan yaitu 62 meter kubik, di mana hasil KLB melebihi dari hasil luasan tapak, yaitu luasan tapak adalah 52 meter kubik, sedangkan KLB yaitu 62 meter kubik. Sehingga alhasil pada analisis tapak ini kita akan membuat dua rumah berdua lantai. Selanjutnya yaitu pada bagian arah mata angin. Arah mata angin terdapat pada arah barat ke timur dan selatan ke utara. Selanjutnya yaitu noise. Noise di sini pada analisis tapak yaitu terdapat pada jalan-jalan di analisis tapak, dikarenakan pada setiap pagi jalan-jalan tersebut dipadati oleh pengunjung untuk datang ke tempat pelelangan ikan pautere dan digunakan sebagai lahan-lahan parkir pengunjung untuk menuju ke tempat pelelangan ikan. Selanjutnya yaitu view.
View pada analisis tapak kali ini yaitu pada bagian selatan bangunan, pada bagian selatan analisis tapak rumah tinggal mahasiswa terdapat lahan kosong yang ditanami oleh tumbuhan, yang ditanami oleh pohon sehingga dapat dimanfaatkan. Pada bagian alternatifnya yaitu dapat dimanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan ruang hijau sehingga menghasilkan hasil view hasil view yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau pada tapak tersebut. Selanjutnya yaitu pada bagian utara terdapat lahan kosong yang digunakan sebagai lahan parkir pada gudang ikan yang berada di sini. Selanjutnya yaitu drainase. Sistem drainase pada analisis tapak kali ini yaitu drainase tertutup atau tidak terlihat. Drainase pada analisis tapak rumah tinggal mahasiswa yaitu dimulai dari depan rumah mahasiswa menuju lorong, keluar, menyeberangi jalan hingga ke belakang untuk pada akhir pembuangan drainasenya yaitu ke kanal. Informasi yang selanjutnya yaitu rumah tinggal mahasiswa berada pada lorong kecil dengan akses masuk yaitu lorong kecil dengan satu akses jalan. Ya, selanjutnya yaitu sistem pipa. Sistem pipa pada daerah analisis tapak yaitu pipanya berada di bawah dan sumber pipanya yaitu berada pada bagian jalan raya. Sumber air bersih pada daerah analisis tapak yaitu berasal dari PDAM. Yang selanjutnya sumber listrik. Sumber listrik yang berada di analisis tapak yaitu berasal dari PLN. Kontur tanah. Kontur tanah pada tapak rumah tinggal mahasiswa yaitu datar. GSB pada tapak rumah tinggal mahasiswa yaitu 2 meter. Selanjutnya yaitu ukuran jalan setapak. Ukuran jalan setapak pada rumah tinggal mahasiswa yaitu akses menuju rumah mahasiswa yaitu 1 meter. Dan jalan setapak juga berada di samping masjid dengan ukuran 1,5 meter. Ukuran jalan pada daerah analisis tapak yaitu 4 meter dengan jumlah 2 jalur, 1 lajur. Hasil output pada analisa view yaitu lahan kosong pada bagian samping sebaiknya dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, dan pada analisis output bagian drainase pada bagian atas drainase tertutup digunakan sebagai lahan parkir bagi pengunjung TPI atau tempat pelelangan ikan. Yang selanjutnya yaitu brainstorming, mencari alternatif desain dena rumah dan tangga pada tugas pertemuan keempat. Alternatif dena yang pertama yaitu perletakan tangga pada dena pertama, perletakan langsung berhadapan dengan taman yang berada di samping kanan bangunan, agar penghuni merasa nyaman jika turun dari lantai atas, dan perletakan tangga yang berada di antara ruang tamu dan ruang keluarga, agar penghuni turun dari lantai
atas langsung dihadapkan dengan ruang tamu apabila ada tamu yang berkunjung. Dengan ukuran luas denah yaitu 12 kali 8 meter. Dengan ruang-ruang yang ada di dalamnya yaitu ada kamar tidur utama yang dilengkapi dengan WC, selanjutnya kamar tidur yang kedua, dapur, WC, ruang keluarga, ruang tamu, dan taman di sekeliling bangunan. Yang selanjutnya yaitu denah perletakan tangga alternatif 2. Perletakan tangga pada denah kedua yaitu meletakkan di bagian belakang bangunan, dan perletakan tangga tersebut lebih ke arah privat dari ruang publik agar minimalisir orang-orang yang berkunjung supaya tidak langsung naik ke lantai atas. Dengan luasan denah rumah tersebut yaitu 8 kali 12 yang dilengkapi dengan kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar tidur, ruang keluarga dan ruang makan, serta WC, dan taman pada bagian belakang denah. Yang selanjutnya yaitu alternatif 1, desain tangga. Desain tangga yang pertama lebih ke arah minimalis karena desain tangga tersebut seperti halnya tangga yang umum kita lihat yang memiliki tumpuan dan terlihat menyatu dengan lantai serta memiliki sedikit ruang untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan material, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Material yang digunakan yaitu berbahan kayu dengan pegangan dari besi atau railing dari besi yang membuatnya lebih elegan. Yang selanjutnya yaitu desain tangga alternatif 2. Desain tangga kedua memiliki pijakan tangga yang terlihat berbeda dari desain sebelumnya. Desain tangga ini memiliki ruang kosong yang bagian bawah serta terkesan lebih minimalis. Material yang digunakan pada tangga desain kedua ini yaitu tangga kayu karena material tersebut lebih mudah diterapkan dan didesain sesuai dengan keinginan pemakai. Selanjutnya yaitu tugas pertemuan keempat pada bagian aktivitas pengguna, mengidentifikasi aktivitas penghuni dalam rumah tinggal masing-masing mahasiswa untuk kemudian diolah menjadi konsep analisa kebutuhan ruang. Pada aktivitas pengguna, terdapat 4 orang dalam rumah tinggal mahasiswa. Yang pertama ada nenek yang berumur 68 tahun, aktivitasnya yaitu beribadah, makan dan minum, mandi, BAK dan BAB, beristirahat, santai, nonton TV, dan tidur. Ruang-ruang yang diperlukan dalam kegiatan tersebut yaitu ruang makan, kamar mandi, ruang keluarga, dan kamar tidur. Yang selanjutnya yaitu ayah yang berumur 45 tahun bekerja sebagai wira swasta, hobi membaca koran. Aktivitasnya yaitu beribadah, makan dan minum, mandi, BAK dan BAB, membaca koran, bekerja, beristirahat, santai, nonton TV, dan tidur. Ruang-ruang yang diperlukan dalam kegiatan tersebut yaitu ruang makan, kamar mandi, ruang keluarga, dan kamar tidur. Yang selanjutnya yaitu ketiga yaitu ibu yang berumur 45 tahun, pekerjaan sebagai IRT dan penjual, hobi memasak. Aktivitasnya yaitu beribadah, makan dan minum, mandi, BAK dan BAB, berjualan, memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, istirahat, santai, nonton TV, dan tidur. Ruang-ruang yang diperlukan yaitu ruang makan, kamar mandi, dapur, laundry room,
ruang keluarga, dan kamar tidur. Yang terakhir yaitu anak laki-laki yang berumur 19 tahun sebagai mahasiswa yang hobi menggambar. Aktivitas yaitu beribadah, makan dan minum, mandi, BAK dan BAB, membersihkan rumah, menjemur pakaian, istirahat, santai, nonton TV, belajar, dan tidur. Ruang-ruang yang dibutuhkan yaitu ruang makan, kamar mandi, teras, ruang keluarga, dan kamar tidur. Yang selanjutnya yaitu membuat desain tangga. Pada tugas pertemuan kelima, meletakkan tangga pada posisi yang fungsional dan memiliki nilai estetika dilengkapi dengan konsep desain tangga dengan perletakannya. Pada Dena desain tangga kali ini yaitu saya mengambil dari brainstorming pada alternatif Dena pertama. Dengan desain tangga yang saya ambil yaitu pada alternatif desain kedua, karena pada desain tersebut merupakan tangga yang berada di antara ruang tamu dan ruang keluarga yang peletakannya menghadap ke taman yang berada di samping bangunan. Desain tangga ini lebih ke arah minimalis sehingga memiliki nilai estetika dalam sebuah ruang. Tangga ini memiliki ruang kosong di bawahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang selanjutnya yaitu tugas pertemuan 6, yaitu program ruang. Konsep program ruang berdasarkan aktivitas penghuni pada rumah tinggal mahasiswa yang telah dibuat sebelumnya. Ruang-ruang yang dibutuhkan yaitu ada teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang santai lantai 2, ruang tidur nenek, kamar mandi dalam, kamar tidur utama lantai 2, kamar mandi dalam lantai 2, kamar anak laki-laki yang berada di lantai 2, kamar mandi dan dapur. Persyaratan ruang yaitu sinar matahari. Sinar matahari yang dibutuhkan pada teras yaitu sangat membutuhkan. Dengan kebisingan juga sangat bising, dengan view yang sangat membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu ruang tamu dengan sinar matahari yaitu membutuhkan, dengan kebisingan sangat bising, dengan view kurang. Ruang keluarga, sinar matahari kurang, kebisingan sangat bising, view kurang. Ruang makan, sinar matahari kurang, kebisingan bising, view kurang. Ruang santai lantai 2, sinar matahari membutuhkan, kebisingan bising, view membutuhkan. Kamar tidur nenek, sinar matahari membutuhkan, kebisingan tidak bising, view membutuhkan. Kamar mandi dalam, sinar matahari tidak membutuhkan, kebisingan tidak bising, view tidak membutuhkan. Kamar tidur utama lantai 2 yaitu sinar matahari membutuhkan, bisingan tidak bising, view membutuhkan. Kamar mandi dalam lantai 2 yaitu sinar matahari tidak membutuhkan, kebisingan tidak bising, view tidak membutuhkan. Kamar anak laki-laki lantai 2 yaitu sinar matahari tidak membutuhkan, kebisingan tidak, view juga tidak. Kamar mandi, sinar matahari tidak, kebisingan tidak, view juga tidak. Dapur, sinar matahari tidak, kebisingan bising, view juga tidak. Keterkaitan antara hubungan ruang-ruang. Ruang tamu dengan teras sangat-sangat berhubungan. Ruang keluarga dan ruang tamu sangat berhubungan. Ruang keluarga dengan teras kurang berhubungan. Kamar mandi dengan ruang keluarga sangat berhubungan.
ruang makan dengan ruang tamu tidak kurang berhubungan. Ruang makan dengan teras kurang berhubungan. Ruang makan dengan ruang santai lantai 2 berhubungan karena merupakan akses untuk menuju lantai 2. Lantai 2 dengan ruang keluarga yaitu sangat berhubungan karena merupakan akses untuk menuju lantai 2. Ruang santai lantai 2 dengan ruang tamu kurang berhubungan, dengan teras juga kurang berhubungan. Kamar tidur nenek dengan kamar santai lantai 2 tidak berhubungan. Kamar nenek dengan ruang makan berhubungan. Kamar nenek dengan ruang keluarga sangat berhubungan. Kamar nenek dengan ruang tamu tidak berhubungan, begitupun juga teras tidak berhubungan. Kamar mandi dalam hanya berhubungan erat dengan kamar tidur nenek dan ruang-ruang lainnya tidak berhubungan. Kamar tidur lantai 2 hanya berhubungan dengan ruang santai lantai 2 dan ruang-ruang lainnya tidak berhubungan. Kamar mandi dalam lantai 2 sangat berhubungan dengan kamar tidur utama, sedangkan ruang-ruang lainnya tidak berhubungan. Kamar anak laki-laki sangat berhubungan dengan kamar anak laki-laki berhubungan dengan kamar tidur utama lantai 2. Kamar tidur anak laki-laki sangat berhubungan dengan ruang santai lantai 2. Kamar mandi sangat berhubungan dengan ruang makan, berhubungan dengan ruang keluarga. Dapur sangat berhubungan dengan kamar mandi, ruang makan, dan ruang keluarga. Yang selanjutnya yaitu besaran ruang. Besaran ruang pada teras yaitu 7,5 meter atau 5 kali 1,5 meter. Yang selanjutnya yaitu ruang tamu dengan luasan ruang yaitu 5 kali 2,5 meter yaitu 12,5 meter kubik dengan luas furnitur 8,56, flow 30% dikali 8,56 sama dengan 2,56. Yang selanjutnya yaitu ruang makan, ruang keluarga, dan dapur merupakan satu kesatuan ruangan dengan luas ruangannya yaitu 4 kali 5 yang menghasilkan 20 meter pangkat 2. Luasan furniturnya yaitu 14,63 dengan flow 30% yang menghasilkan 4,389. Yang selanjutnya yaitu kamar mandi dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter dengan luas furnitur yaitu 1,5 meter dengan flow 30% yang menghasilkan 0,45. Yang selanjutnya yaitu kamar tidur. Yang selanjutnya yaitu ruang santai dengan ukuran 5 kali 4 meter yang menghasilkan 20 meter kubik dengan luasan furniture yaitu 13,47 dengan flow 30% yang menghasilkan 4,041. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu kamar tidur dengan ukuran 4 kali 1,5 yang menghasilkan 10 meter kubik dengan luasan furniture 6,33 meter kubik dengan flow 30% yang menghasilkan 1,899. Dan yang selanjutnya yaitu bubble ruang. Bubble ruang pada analisis kali ini yaitu terdapat 2 alternatif pada lantai 1 dan 2 alternatif pada lantai 2 dan yang memisahkan antara ruang publik, ruang semi publik, ruang privat, dan service. Yang selanjutnya yaitu bubble ruang akhir. Alternatif bubble ruang yang saya ambil pada lantai 1 yaitu alternatif 2. Karena pada alternatif 2 sangat-sangat
menjaga privasi pada ruang-ruang privasi pada bangunan yang akan dibuat, yaitu pada bagian teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, WC, kamar nenek, WC dalam, dan ruang yang menghubungkan lantai 2 yaitu ruang makan dan ruang keluarga dan dapur yang memiliki satu kesatuan ruangan. Pada lantai 2 yaitu saya mengambil alternatif 1 karena sangat-sangat menjaga privasi pada ruangan-ruangan yang akan digunakan oleh pengguna, yaitu ruang santai, kamar anak laki-laki, kamar tidur utama, dan WC dalam. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.